Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Lutfiana. Saya adalah salah satu guru tata busana di SMK Negeri 1 Atap Tuntang, Kabupaten Semarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran pembuatan busana industri kelas 11 tata busana SMK Negeri 1 Atap Tuntang, Kabupaten Semarang. Berikut ini video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, Mbak Nabila Deskiana, silakan menyiapkan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Baik, semuanya dalam keadaan sehat? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Amanda, Arti, Davina, Desta. Oke, saya akan menyampaikan instrumen penilaian terkait materi pada hari ini. Yang pertama yang saya nilai yaitu penilaian sikap, jadi disiplin, tanggung jawab, dan santun. Nanti disiplin itu kalian masuk ke kelas sebelum pembelajaran, kemudian disiplin mengerjakan tugas. Yang kedua, tanggung jawab, kalian mampu menyelesaikan tanggung jawab atau tugas yang telah saya berikan. Kemudian ada lagi penilaian pengetahuan, yaitu nanti kalian mengerjakan soal evaluasi di akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga nanti ada penilaian keterampilan. Oke ya, sampai sini ada yang ditanyakan untuk penilaiannya? Kemudian materi kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang menghitung harga jual busana anak. Pertemuan sebelumnya kita sudah praktek membuat busana anak ya. Ini adalah hasil busana anak kalian kemarin. Masih ingat nggak analisis desain pada busana anak ini? Apa saja yang ada di busana anak ini? Garis leher. Nah, garis lehernya menggunakan apa? Selesaikan dengan rombok. Kemudian kerung lorman. Kerung lengannya diselesaikan dengan terus ada apa lagi? Rok. Roknya menggunakan apa? Rok kerut ya. Kemudian yang belakang menggunakan resleting atau bahasa Inggrisnya zipper ya. Resletingnya resleting apa? Ya. Kemudian bagian belakangnya itu potongan karena menggunakan resleting atau zipper ya. Oke, hari ini keterkaitannya antara produk busana yang sudah kalian buat dengan materi hari ini, yaitu kita akan menghitung harga jual busana anak yang sudah kalian buat. Nah, jadi sebagai seorang tata busana atau seorang penjahit itu seharusnya kalian bisa menghasilkan uang sendiri atau menghasilkan income sendiri karena kalian menghasilkan suatu produk busana. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kemudian harga jual busana anak. Tujuan pembelajaran yang pertama tolong dibaca Mbak Amanda. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan pengertian harga jual busana anak dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis kebutuhan busana anak dengan tepat. Peserta didik dapat menerapkan prosedur perhitungan harga jual busana anak dengan tepat. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta
peserta didik dapat menguraikan pengertian harga jual busana anak dengan tepat. Sini ada pertanyaan, apa itu harga jual? Kemarin saya sudah membagikan modul kepada kalian dan sudah dipelajari. Nah, apa itu harga jual? Ada yang tahu? Ya, Mbak Nabila? Harga jual adalah besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen untuk memperoleh sebuah produk yang dihitung dari biaya produksi, ditambah biaya non produksi dan laba yang diharapkan. Ya, betul sekali ya. Jadi harga jual adalah besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen untuk memperoleh sebuah produk yang dihitung dari biaya produksi ditambah biaya non produksi dan laba yang diharapkan. Itu disebut dengan harga jual. Coba bandingkan kenapa harga jual busana yang kedua lebih mahal dibandingkan dengan busana yang pertama atau yang satu. Ada yang tahu tidak kira-kira? Kenapa harga jual busana yang kedua itu lebih mahal dibandingkan harga jual yang satu? Ya Mbak Nabila? Karena kesulitannya lebih gue Ya, jawaban dari Mbak Nabila karena bahan yang digunakan itu lebih mahal, kemudian kesulitan dalam menjahit. Mungkin ada yang lain? Jawaban yang lain? Ada tidak? Tidak ya. Ya, jadi betul sekali Mbak Nabila Hariah tadi. Yang pertama dilihat dari segi bahan dulu. Kalau yang gambar pertama dia hanya menggunakan kain kain saja ya. Jadi harga untuk produk busana yang pertama itu lebih murah. Kemudian yang kedua itu dari segi bahan. Bahannya apa saja kira-kira untuk yang busana dua itu? Broklan, kemudian satin. Apalagi kira-kira? Puring bisa juga. Itu menggunakan kancing atau tidak? Iya. Menggunakan kancing atau menggunakan resleting? Kancing atau resleting? Baik atau kancing? Ya, jadi itu bisa menggunakan resleting, juga bisa menggunakan kancing. Jadi menggunakan resleting itu pada bagian dalam, yang ini ya, yang ring. Itu resletingnya bagian belakang bisa jadi. Kemudian yang atas ini menggunakan kancing di bagian leher. Bisa jadi busana ini itu bisa dilepas, yang brokatnya ini bisa dilepas. Itu ya. Kamu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak, lanjut. Kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan. Rancangan harga dilakukan dengan menghitung semua biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan busana anak. Jadi kemarin bahan-bahan yang diperlukan apa saja waktu kalian membuat
harga jual. Yang pertama coba dibaca Mbak Rizka. Langkah menentukan harga jual: 1. Menentukan jenis kain dan panjang kain. 2. Menghitung kebutuhan bahan penunjang secara rinci. 3. Menghitung jasa atau biaya yang diperlukan. 4. Menghitung jumlah kebutuhan pokok dan penunjang jenis jasa. Ya, jadi langkah untuk menentukan harga jual yang pertama yaitu menentukan jenis kain terlebih dahulu. Kita harus menganalisis desain yang akan kita buat. Misalnya kalian ketika mengajukan sebuah desain terhadap saya, Gusti atau Bu Anggita, biasanya kalian tidak paham dengan desain yang kalian buat sendiri, kalian bingung. Jadi sebagai seorang desainer, kalian harus paham apa yang kalian tuangkan di dalam sebuah desain. Mau dibawa kemana desain tersebut, penyelesaiannya seperti apa, kalian harus tahu. Kemudian bahan yang digunakan itu apa saja. Ya, itu tadi adalah cara menghitung harga jual pada produk busana ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi untuk memudahkan kita menentukan harga produk suatu busana, itu kita bentuk dalam tabel. Jadi kita buat dalam bentuk tabel harga kebutuhan yang dikeluarkan semuanya itu harga pokok produksi. Jadi harga jual itu didapat dari harga pokok produksi ditambah laba dan ditambah pajak. Contoh soal, coba dibaca, Mbak Wawan. Oke, kita coba hitung sama-sama dalam contoh soal di atas ya. Jadi semuanya harus dituangkan dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nomor, kemudian kebutuhan, satuan, bukan harga jual. Harga jual itu harga pokok produksi ditambah laba ditambah pajak. Jadi 104. Yang pertama buat kelompok dengan 5 orang. Misalkan soal RKPD sesuai dengan petunjuk. Yang ketiga jawablah pada masing-masing lembar RKPD. Yang terakhir presentasikan di depan kelas. Oke, sebelumnya saya akan membagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Kelompok 1, Amanda, Artin, Davina, Desta. Kelompok 2, Eka, Eni, Febrianti, Mutiasi, Mutinisi. Oke, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya
nama kalian masing-masing, kemudian ada bahan ajar, yang pertama lembar kerja 1 ya, LK 1. Nah di sini ada 6 busana anak, gambar busana anak. Kalian kerjakan pada masing-masing kelompok. Kelompok 1 berarti mengerjakan busana anak yang pertama, kemudian kelompok 2 itu sesuai desainnya dan seterusnya. Untuk soalnya itu ada di lembar keempat. Pertanyaannya, Garmen Pesona Jaya akan memproduksi busana anak sebanyak 200 pieces. Ya, Garmen harus menganalisis terlebih dahulu bahan yang diperlukan untuk membuat model busana anak seperti di atas. Analisislah kebutuhan bahan utama penunjang yang dibutuhkan untuk memproduksi busana anak tersebut. Jadi kelompok 1 menganalisis busana anak ya, kelompok 1. Kelompok 2 menganalisis kebutuhan sesuai dengan kelompok 2, itu ya. Kemudian yang di LK2, bacalah soal yang ada di LK2. Di LK2, urutkanlah tahapan dalam menentukan harga jual busana anak. Yang ketiga, tulis angka atau jawaban pada kolom kosong yang telah disediakan. Di LK2 ini ada soal, kemudian nanti kalian disuruh mengurutkan. Jawabannya ada di sebelah kiri. Misal nomor 1 ini, bisa nomor 1 sini, 2, 3, 4, itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu LK3. LK3 kalian nanti mengerjakan rincian kebutuhan biaya produksi dan harga jual busana anak yang terdiri dari bahan utama, bahan pelengkap, penyusutan, laba, dan pajak. Nanti kalian jawab di tabel berikut ini. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan?
saya Nabila Rizkyana. Perkenalkan, nama saya Dewi Sabina. Perkenalkan, saya Nabila Firya. Saya Nona Opa. Saya Nila Halifah. Lembar kerja 1. Coba perhatikan desainnya. Yang ditentukan untuk memperoleh bahan utama kartun polos hitam, kartun polos coklat, bahan penunjang, zipper atau resleting, desain, dan benang. LK2 menguruskan tahapan dalam menentukan hasil jual busana anak. Pertama, menetapkan kebutuhan bahan produksi. Kedua, menghitung jumlah dan harga bahan produksi secara rinci. Tiga, menghitung laba dan pajak yang diperlukan. Empat, menjumlah kebutuhan biaya produksi, pelajar dan harga. Nama beker kain gantung satuan 2,5 meter, harga satuan 45.000, total biaya 112.500. Kain muslim satuan 0,25 meter, harga satuan 9.000, total biaya 2.250. Zipper 1 harga satuan 12.000, total biaya 12.000. Benang 1 harga satuan 2.000, total biaya 2.000. Elastik 0,25 cm, harga satuan 8.000, total biaya 2.000. Upah tenaga kerja 35.000, biaya pengisutan 5.000. Biaya produksi total biaya 170.750. Laba 8.537. Pajak 17.075. Harga jual 197.000. Sudah? Oke, demikian sudah dari kelompok. Keinginannya kan sudah? Ya, silahkan cicipkan namanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Jati, saya jurusan Desain itu apa? Ya, pertanyaan dari Mbak Amanda. Desain itu apa? Untuk kelompok 3 dapat dijelaskan? Desain adalah pelengkap busana atau pembias busana yang digunakan pada desain. Desain itu adalah desain isi, digunakan pada garis princess. Oke, paham Mbak Amanda? Ya. Jadi betul sekali ya, untuk kelompok 3 desain itu adalah pelengkap busana atau penghias busana terbuat dari pita kecil. Nah, desain itu ada 2, desain isi dan desain kosong. Untuk kelompok 3 itu menggunakan desain isi yang diselipkan pada garis princess. Oke ya. Oke, ada ingin menambahkan atau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok. Oke ya, semuanya sudah melakukan presentasi. Kemudian kita akan menganalisis terlebih dahulu. Tadi sudah kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang LK1 sudah sesuai. Kemudian kita bahas yang LK2. Kita bahas bersama-sama yang LK2. Di situ mengurutkan prosedur perhitungan harga jual busana anak. Yang pertama apa? Ya, jadi yang pertama yaitu menetapkan kebutuhan bahan produksi. Nah, ada kelompok lain yang punya jalan berbeda. Semua sama ya? Oke, kemudian yang kedua, menghitung jumlah dan harga bahan produksi secara rinci. Menghitung jumlah dan harga bahan produksi secara rinci. Kemudian yang ketiga, menghitung laba dan pajak yang diperlukan. Oke, kalian sudah melakukan presentasi semua ya. Dan saya akan memberikan
saya share dulu. Silakan soal evaluasinya dibuka kemudian dikerjakan. Mempelajari apa saja? Pengertian harga jual pada produk busana anak. Kemudian kita juga belajar langkah-langkah menentukan harga jual. Yang ketiga, menganalisis cara menghitung laba, pajak, dan harga pokok produksi. Apa tadi harga jual? Ya, Mbak Nabila? Harga jual adalah besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen untuk memperoleh sebuah produk yang dihitung dari biaya produksi ditambah biaya non-produksi dan laba yang diharapkan. Jadi harga jual itu adalah suatu biaya yang dibebankan konsumen, didapat dari harga pokok produksi, laba, dan pajak. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama kita menganalisis terlebih dahulu bahan pokok produksi yang dikeluarkan itu apa saja. Kemudian kalau sudah dijumlah, kita menentukan laba dan pajaknya. Baru kita bisa menentukan harga jual suatu produk di sana. Itu nanti akan jadi pemasukan atau income buat kita. Apalagi di jurusan tata busana, kalian saya harap untuk kedepannya mampu atau menerima jahitan sehingga kalian bisa mempunyai income sendiri, pemasukan sendiri sebelum kalian lulus, gitu ya. Atau mungkin ketika nanti kalian liburan semesteran, kalian bisa buka jahitan. Jadi memanfaatkan waktu atau peluang yang ada. Kemudian setelah kita menentukan itu, kita bisa menjual atau menentukan harga kepada konsumen. Jadi kita tidak mengalami kerugian seperti itu ya. Jangan lupa ongkos jahitnya juga selalu dihitung. Ongkos jahit ini menyesuaikan dengan produk atau busana yang kita buat. Jika produk tersebut sulit atau kita mengalami kesulitan, mungkin ongkos jahitnya bisa lebih tinggi atau lebih mahal. Kalau kalian membuka jasa desain juga, itu bisa dimasukkan dalam harga pokok produksi. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, marilah kita bersyukur atas ilmu yang kita pelajari atau kita dapat pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Silakan dipimpin berdoa. Mbak Nabila Rizkyana. Siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berasrina insana fi husnillah illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.